Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini, di malam-malam dari bulan Muharram, bulan yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berlaku aniaya terhadap sesama kita, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik dan amalan soleh yang akan membuka jalan hidup yang luas bagi kita dalam kedamaian dan keselamatan dunia maupun akhirat. Pada malam hari ini insyaallah kita bersama-sama akan memulai renungan kita bersama suratul Mu'minun. Dimulai dari ayat pertama insyaallah. Sebelumnya mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita dalam kehidupan dunia ini sedang menjalani cobaan dan ujian. Cobaan yang kita jalani bukan hanya pada saat kita susah, pada saat kita sakit, pada saat kita sempit, tapi kesenangan yang kita rasakan juga, lapang, kemudahan, rezeki yang luas juga merupakan cobaan. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang buruk seperti penyakit, bencana, kesempitan, kesulitan rezeki. Itu cobaan, menguji kesabaran kita. Wal khair juga dengan berbagai macam kebaikan, kesehatan, kemurahan rezeki, kelapangan hidup, ya. Kemudahan juga cobaan untuk menguji syukur kita kepada Allah. Bukan justru yang diberikan kemudahan bangga diri, yang diberikan kesulitan, frustasi dan berputus asa. Karena Allah jadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Yang paling bersyukur pada Allah dan bersabar pada saat menghadapi cobaan, tetap istiqamah di atas jalan Allah. Nah, karena kebanyakan kita tidak menyadari bahwa kita sedang menjalani ujian, banyak yang pada saat-saat senang, sukses, bangga, lupa kepada Allah. Pada saat menghadapi cobaan dalam bentuk kesempitan, kesusahan, penyakit, langsung dia berputus asa beranggapan Allah tidak menyukainya. Ini salah besar. Nah, bagaimana kita dapat sukses lulus dari ujian kehidupan dunia? Kita menjalani hidup dengan hati yang penuh syukur, sabar, juga berbahagia dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Dan juga selamat di hari akhir nanti. Karena apa yang kita akan jumpai di hari akhir bukan permainan, tapi merupakan hal yang serius. Kalau orang menderita di sana, menderita untuk selamanya. Kalau dia berbahagia, berbahagia untuk selama-lamanya. Maka melalui suratul Mu'minun, Allah menunjukkan jalan kesuksesan, keberuntungan dan kemenangan. Dan suratul Mu'minun merupakan surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah di kota suci Mekah sewaktu Nabi kita belum hijrah ke kota suci Madinah. Artinya termasuk surah-surah yang diturunkan pada permulaan Islam. Nah, mari bersama-sama kita merenungkan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dalam bahasa Arab, qad dikenal dengan harfu tahqiq. Artinya menunjukkan satu hal yang pasti, ya, yang tidak akan sama sekali berubah. Aflahal mu'minun, telah beruntung, sukses orang-orang yang beriman. Dalam bahasa Arab kata aflaha yuflihu iflahan, ya, atau falahan diambil dari kata al-filahah, bertani. Al-falah adalah seorang petani. Nah, aflaha di sini menggambarkan seorang petani yang beruntung, sukses meraih hasilnya dengan baik dan sempurna. Nah, orang yang beriman diumpamakan seperti orang yang bertani dalam kehidupan dunia ini. Nah, merekalah orang-orang yang sukses, beruntung mendapatkan hasil pertanian yang sebaik-baiknya. Tapi tanpa iman, semua amal kita tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hanya amal yang kita lakukan dengan melihat Allah, mengharapkan keselamatan di hari akhir dengan mengikuti petunjuk kitabnya yang akan dilihat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Maka masalah iman ini bukan masalah main-main, tapi dia merupakan pokok dan dasar kehidupan kita semua. Lalu apa yang dimaksudkan dengan iman dan apa yang Allah perintahkan untuk kita imani? Apa itu iman? Dan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita imani? Sebagian orang mengartikan iman dengan percaya, Ada yang menambahkan bukan hanya percaya tapi yakin. Ya, yakin. Saya mau tanya pada para jamaah semuanya. Kira-kira iblis percaya yakin tidak Allah Tuhannya? Percaya enggak? Percaya. Bahkan dengan tegas iblis mengatakan, Rabbi ambirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, penguasaku, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Artinya iblis menyadari, mengakui bahwa Allah Tuhannya. Bahkan ketika Allah bertanya, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Jawabannya apa? Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Masa saya sujud pada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan saya kamu ciptakan dari api? Artinya dia mengakui Allah penciptanya. Tapi masuk dalam golongan makhluk yang beriman tidak? Masuk enggak? Tidak. Kenapa? Karena iman bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, bukan hanya ilmu, tapi percaya, yakin, ilmu diiringi dengan amal. Kalau kita percaya, yakin, lalu kita beramal sesuai dengan keyakinan kita, itulah iman. Baru akan menumbuhkan buah-buahnya sebagaimana yang diharapkan. Tapi kalau hanya percaya, yakin, tapi tidak diiringi dengan amal, bukan iman. Kalau kita beramal tanpa iman, dengan sendirinya amal tersebut tidak akan dilihat oleh Allah. Allah akan berikan balasan dalam kehidupan dunia, tapi di hari akhir nanti dia tidak akan menerima balasan. Karena amalnya tidak dihubungkan dengan penciptanya. Dia beramal, berbuat kebaikan, tapi tidak sama sekali dasari dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Saya mau tanya kepada para jamaah. Kalau seandainya seseorang memberikan berbagai macam kebaikan dari mulai kecil, disekolahkan, dibesarkan sampai sukses, dan dia berhasil menjadi orang besar. Tapi ternyata di hatinya tidak terdapat rasa syukur terhadap orang yang berbuat kebaikan padanya. Kira-kira bagaimana menurut kita semua? Dengan sendirinya orang semacam ini, orang yang tidak mengenal budi kebaikan, orang-orang yang betul-betul tidak memiliki akhlak yang baik dan mulia. Nah, bagaimana terhadap Allah? Kita ini segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan membawakan sebuah hadirin sekalian jawaban yang diberikan oleh Dr. Zakir Naik. Pernah dengar kan? Dr. Zakir Naik menjawab pertanyaan seorang yang beragama Hindu. Dia mengatakan, dia kebetulan warga Malaysia. Dia berkata bahwasannya saya ini seorang beragama Hindu. Saya memiliki perusahaan, lalu yang bekerja di perusahaan saya mayoritas beragama Islam. Saya perlakukan mereka dengan baik,
perlakukan mereka dengan mulia. Apakah saya ini karena seorang Hindu akan masuk neraka padahal saya berbuat kebaikan terhadap sesama manusia? Sedangkan orang-orang Islam yang membunuh, saling menumpahkan darah, berbuat khianat dan kejahatan, apakah mereka selamat di hari kemudian nanti karena mereka orang Islam? Apa jawaban beliau? Ini jawaban yang menarik dan diambil dari Quran. Beliau mengatakan, untuk meraih keselamatan harus terdapat 2 syarat. Pertama, iman kepada Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita. Dengan kita beriman pada Allah, kita kembalikan hidup kita kepadanya mengikuti bimbingan dan petunjuk-Nya. Yang kedua, hidup dengan mengerjakan amal-amal soleh sebagaimana perintah Allah, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat dan perbuatan aniaya. Dengan 2 syarat ini, baru orang dijamin selamat oleh Allah. Hingga Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demi masa, demi umur yang Allah berikan kepada kita semua ini, manusia benar-benar menghadapi ancaman kerugian. Yang sukses, yang selamat hanya orang yang memiliki kriteria beriman kepada Allah dan hidupnya mengerjakan amal soleh. Nah, untuk menjaga iman dan amal solehnya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ini menjadi pagar yang melindungi iman dan amal soleh. Karena kita hidup di tengah-tengah saudara yang saling mengingatkan satu dengan lainnya. Jadi saudara yang berbuat kebaikan tapi tidak beriman pada Allah akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia, tapi di hari akhir nanti saudara tidak akan menerima apa-apa. Sedangkan seorang muslim yang mengaku beriman tapi berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, dia tidak akan selamat di hari akhir dengan sekedar mengatakan saya seorang muslim, kecuali kalau dia hidup mengerjakan amal saleh. Jadi bagi saudara yang beragama Hindu, sayang Anda sudah berbuat kebaikan, tapi Anda tidak kembali kepada Allah yang menciptakan Anda. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sesama kaum muslimin, apalagi anak-anak yang sedang tumbuh, usahakan antara iman, amal soleh seiring seirama, biasakan dari saat ini. Kata-kata yang baik, perbuatan yang mulia, kebaktian kepada ayah ibu, dan kita selalu dalam hidup ini terikat dengan Allah. Kemanapun pergi, di udara, di daratan, di lautan, dalam kemudahan kesulitan, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah enggak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang selalu meninggalkan Allah. Allah bersama kita, tapi kita membelakangi Allah. Maka yang menjadi keharusan buat kita, kita bersama Allah sebagaimana Allah selalu bersama kita. Insya Allah kita akan jalan di atas jalan keselamatan dan keberuntungan. Jadi iman bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, tapi iman adalah percaya yakin yang diiringi dengan amal. Oleh karena itu Allah berkata kepada Iblis, menggambarkan Iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Walaupun dia tahu, walaupun yakin, tapi menolak dan sombong untuk mentaati perintah Allah, maka dia termasuk dari orang-orang kafir. Jelas ya? Nah, sekarang kita bertanya apa yang harus kita imani supaya kita menjadi mukmin yang baik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di sini Allah menjelaskan apa yang harus kita imani. Wahai orang-orang yang beriman
Berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul-Nya. Allah yang menciptakan kita, Rasul datang membawa pesan dari Allah yang menerangkan apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Kemudian wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada Alkitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya secara bertahap. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan berimanlah kepada Alkitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam agama yang bagaimana? Inklusif. Beriman pada Nabi kita Muhammad, beriman juga kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Islam menyatukan kita sebagai satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, yang mengajarkan kita berserah diri kepada Tuhan yang sama. Kemudian Allah jelaskan waman yakfur billah, siapa yang ingkar kepada Allah. Waman yakfur billahi wa malaikatihi, ingkar kepada malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulih, ingkar kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah, wal yaumil akhir, dan ingkar kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, berarti dia telah tersesat, ya. Telah tersesat apa? Dalam kesesatan yang amat jauh. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita harus betul-betul bukan hanya menghafal, ya, tapi kita meresapi, menghayati, dan berupaya untuk menumbuhkan iman kita dari hari ke hari semakin tumbuh dan menghasilkan buah-buahnya. Jangan seperti orang menghafal Pancasila, tapi ternyata tidak meresapi makna Pancasila. Betul tidak? Kita diperintahkan untuk menjadi masyarakat yang Pancasilais, tapi yang memerintahkan jauh dari Pancasila. Jadi Pancasila hanya slogan, hanya kedok untuk bersembunyi sebahagian orang, ya. Menghindar dari apa? Menghindar dari apa-apa yang datang dari Allah. Padahal Pancasila nilai-nilainya semua dipetik dari kitab suci Al-Quran. Baik ketuhanan yang Maha Esanya, begitu juga keadilannya, demikian pula juga ajaran mengenai kemanusiaannya semua dipetik dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kita inginkan bagaimana kita menghayati keimanan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Mereka lah yang sukses lulus dalam kehidupan dunia ini, mulia dalam kehidupan dunia, begitu pula selamat dan mulia di hari akhir nanti. Jadi kita ingin betul-betul buat anak-anak kita bukan hanya menghafal, ya, rukun-rukun iman kita, tapi kita hafal, kita resapi, kita hayati, dan jadikan sebagai panduan hidup kita semuanya. Lalu Allah sebutkan setelah itu kriteria orang-orang yang beriman yang selamat di hari kemudian nanti. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang dalam salat mereka betul-betul penuh dengan kekhusyuan. Penuh dengan kekhusyuan. Kira-kira waktu kita salat, kebanyakan kita khusyuk gak dalam salat? Kita akui sama-sama bahwa kebanyakan orang-orang yang salat, ya, sebahagian besar dari mereka tidak dapat meresapi kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebahagian khusyuk pada satu rakaat, pada rakaat yang lain tidak khusyuk. Semua ini hari ini sekalian sebetulnya terhubung dengan kehidupan sehari-hari kita. Siapa yang hatinya penuh kecintaan pada Allah, hatinya penuh rasa hormat kepada Allah, mengutamakan Allah dari selainnya, begitu dia masuk dalam sholat, maka perhatiannya akan tertarik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kehidupannya, sikap perbuatannya tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah,
tidak sama sekali mencintai Allah, bagaimana mungkin rasa khusyuk akan masuk ke dalam hatinya? Oleh karena itu satu orang alim, ya, Ba'dul Arifin ditanya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Dijawab, khusyuk itu merupakan anugerah Allah bagi para pencintanya. Bagi mereka yang mengagungkan dan menghormati Allah, begitu dia masuk dalam sholat langsung berhadapan dengan Allah, maka hatinya, perhatiannya semua tertuju pada Allah. Bagaimana tidak? Dia yang menciptakan kita, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kuasa, yang kuasa memberikan kita segala-galanya dan juga melindungi kita dari segala yang kita takuti. Kalau hati kita hormat kepada Allah melebihi selainnya, pasti perhatian kita tertuju pada Allah. Sebagai satu perumpamaan, satu orang datang diundang oleh Bapak Presiden bersama beberapa rekan-rekannya. Dia bertemu dengan Bapak Presiden, begitu masuk saja sudah khusyuk luar biasa. Khusyuk, bahkan masing-masing dorong-dorongan untuk masuk. Karena wibawa apa? Bapak Presiden. Begitu masuk ke dalam, perhatiannya, pandangan matanya tertuju pada Presiden. Duduk dengan rapi. Kira-kira mungkin nggak ngantuk depan Presiden? Mungkin nggak? Ngantuk atau ngobrol pada saat depan Presiden? Mungkin nggak? Nggak mungkin sama sekali. Perhatian tertuju pada Bapak Presiden. Subhanallah, begitu keluar dari majelis ditanya, tadi di ruangan ada apa saja? Dia mengatakan, saya nggak perhatian, perhatian saya tertuju pada Bapak Presiden. Bayangkan, Bapak Presiden manusia bukan? Manusia yang makan minum seperti kita, juga lemah, bisa sakit gigi, betul enggak? Bisa sakit perut, mules, bisa muntah-muntah seperti kita. Kan makhluk gak berdaya. Tapi kenapa terhadap Presiden kita begitu khusyuk, tapi terhadap Allah yang selalu bersama kita dimanapun kita berada nggak khusyuk. Ada lagi seorang laki-laki yang jatuh cinta pada seorang wanita. Kemana dia pergi, selalu yang terbayang apa? Wajah kekasihnya. Tiap dia lihat sesuatu, ya Allah, anak pengen beliin ini buat si fulan. Lagi makan, coba anak bisa makan sama-sama dia. Bisa menikmati apa yang dia nikmati. Jadi kalau lihat apa aja yang bagus ingin diberikan pada kekasihnya. Kalau lagi rindu tidak berjumpa dengan kekasihnya, cukup buat dia liwat depan rumahnya. Seperti pepatah mengatakan, amurru ala diyar Laila. Aku berlalu di hadapan rumah Laila. Uqabbilul jidar dal jidar. Aku ciumi tembok rumahnya. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar, bukan apa? Bukan rumah dan dinding yang membuat saya tergila-gila, tapi yang berdiam dalam rumah tersebut. Kita perhatikan bagaimana laki-laki ini ya, bisa apa? Tergila-gila sampai pada dinding rumahnya. Sedangkan kita terhadap Allah yang memberikan kita segala kebaikan, keindahan, kepedulian kita begitu sedikit. Terhadap kehormatan Allah pun tidak menghargai. Ada lagi seorang penyair mengatakan, agharu min abiha wa ummiha wa min dauratil miswaki idza halat maudhi'a fami. Saya cemburu kepada bapaknya, ibunya setiap saat bersama dia. Bahkan sampai apa? Sampai siwak yang digunakan untuk membersihkan gigi saya cemburu. Kenapa bukan saya menjadi siwaknya? Ini orang tergila-gila pada apa? Pada seorang wanita. Lalu kita bertanya, bukankah dia sesama makhluk seperti kita? Keindahan yang dimiliki seandainya indah, anugerah dari Allah. Betul enggak? Kenapa terhadap makhluk kita tergila-gila, tapi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kita lupa? Nah, kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, tumbuhkan cinta pada Allah. Banyak bertafakur, banyak bersyukur padanya. Insya Allah dimanapun kita berada, akan selalu teringat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Untuk menjaga khusyuk kita agar tidak hilang, agar selalu kita khusyuk bersama Allah, walladzina hum anil lagwi mu'ridun,
dan mereka yang berpaling menjauh dari segala hal yang sia-sia, baik ucapan, baik apa yang kita dengar, pekerjaan, perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berarti, kita jauhkan. Karena kalau tidak, kita terjebak dalam hal-hal seperti ini dan kita akan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seni musik yang kita dengarkan, jangan musik-musik yang membuat kita lupa pada Allah. Jangan musik yang membuat kita berkhayal, terombang-ambing dalam khayalan yang tidak bermanfaat, tapi musik yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan musik haram. Musik sebetulnya seperti pisau yang bermata dua. Bisa menjadi musik yang haram di saat menjauhkan kita dari Allah. Bisa menjadi musik yang memberikan semangat di medan perang. Bisa menjadi musik apa? Yang membuat hati kita tersentuh, tergetar dengan irama-irama yang mengajak kita memuji Allah, menyebutkan asma-Nya. Jadi musik sebetulnya merupakan apa? Merupakan senjata bermata dua. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa digunakan juga apa? Untuk hal-hal yang buruk. Islam mencintai keindahan. Oleh karena itu mengaji pun Allah perintahkan kita untuk membacanya dengan irama yang baik. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Kalau Ustaz Angga lagi baca Quran, ya, sama dibaca mendatar enak mana? Nah kita ingin anak-anak semuanya membaca Quran dengan baik. Betul tidak? Membaca Quran dengan baik, membaca Asmaul Husna dengan baik, ya. Juga mendengarkan irama-irama yang selalu mengingatkan kita pada Allah. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menumbuhkan kehusyuan, akan menjaga, memeliharanya. Adapun lagu-lagu musik cinta, apalagi cinta-cinta yang cengeng, ini membuat kita lemah. Membuat kita lemah, ya, membuat kita akhirnya tidak memiliki semangat juang dan semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah insya Allah kita lanjutkan kembali, ya, merenungkan bersama-sama suratul Mu'minun. Kita ingin anak-anak muda kita ini menjadi pemuda-pemuda yang beriman, ya, yang memiliki keteguhan dalam iman, semangat juang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita pada segala sesuatu. Mungkin masih ada beberapa menit, ya. Yang mau bertanya silakan. Sebelah kemarin saudara kita sudah janji nih, silakan. Sekaligus berdua tadi mau nanya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama biar yang lain semuanya tahu. Nama saya Hasbi Najib. Hasbi Rabbi Jallallah. Jadi saya mau bacain satu hadis, hadis riwayat Muslim nomor 2840 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Maksud dari hati burung itu bahwa Rasulullah SAW akan bersabda, akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Maksud dari hati burung itu gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Salah satu hadirin sekalian, keunikan dari burung ini, ya, digambarkan sebagai makhluk yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi dia terbang mencari nafkah, ya, buat dirinya, ya. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi, ya, dalam riwayat yang lain, pergi dalam keadaan kosong kantong makanannya. Kembali bukan hanya dia telah menikmati nikmat Allah dengan makanan yang dimakan, dia juga di paruhnya membawa makanan untuk siapa? Untuk anaknya. Bahkan kita saksikan burung sepasang itu silih berganti dalam mengeram anaknya. Bukan seperti ayam. Hanya menebarkan benih, setelah itu kukuruyuk pindah kepada benih yang lain. Enggak pernah ngurus anaknya, betul enggak? Tapi kalau burung ini kan kita perhatikan, baik itu merpati maupun burung elang, itu silih berganti dalam mengeram anaknya, menjaganya, bahkan dalam apa? Dalam mencari nafkah. Nah, kalau hadis tadi benar, walaupun riwayat Muslim kita nggak berani pastikan karena merupakan akhbarul ahad, ya.
dalam riwayat lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal beda dengan tawakala ya tawakalu. Kalau tawakala ya tawakalu nggak mau kerja ngandelin orang. Tapi kalau tawakal kerja usaha dulu, baru selebihnya diserahkan pada Allah. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kalian rizki. Pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong, sore hari kembali dalam keadaan penuh. Bahkan membawa makanan untuk anaknya, membawa makanan juga untuk pasangannya. Yang menakjubkan, mungkin karena sudah pukul 7, yang menakjubkan dari burung ini, saya menyaksikan dengan mata ya dalam tayangan YouTube sebagai tayangan yang betul-betul berisikan makna kebaktian. Seekor burung yang telah tua, lanjut usia dan lemah tidak mampu mencari nafkah, ternyata anak yang mencari nafkah kemudian memasukkan butiran-butiran makanan ke mulut ibunya sebagaimana dulu ibunya memberikan makan buat anaknya. Jadi burung yang kecil ini memasukkan makanan ke mulut ibunya sebagaimana dulu waktu dia kecil sang ibu memberikan makanan buat anaknya. Nah, kehidupan burung ini patut menjadi pelajaran buat kita. Burung-burung punya pekerjaan nggak di Pemda? Pekerjaan di Pemda nggak punya, properti nggak punya, betul nggak sekalian? Pekerjaan tetap nggak punya, pengusaha bukan, pedagang bukan, tapi dia tidak berputus asa. Keluar dari sarangnya mencari nafkah, dia makan, kemudian dia berikan nafkah juga buat anak dan keluarganya, dan dia bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Bahkan burung membangun rumahnya sendiri lagi. Betul tidak? Membangun rumahnya sendiri. Ini menggambarkan bagaimana kemandirian dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita seperti burung, insya Allah mudah-mudahan seperti tadi yang diriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam rahmatnya. Jangan seperti kucing. Kerjaannya makan, tidur. Bahkan kalau kita manjakan terhadap tikus lari. Terhadap tikus lari. Atau seperti ayam menaburkan benih kemudian tidak bertanggung jawab. Ini pria-pria hidung belang nih. Pria-pria hidung belang. Bahkan kalau tidak ada pasangan perempuan, dia berhubungan sama laki-laki. Saya kemarin punya ayam hampir mendekati 70 mungkin. Semua sehat. Kita mau makan nggak tega karena kita pelihara. Subhanallah, satu hari karena ayam laki-lakinya lebih banyak, ayam laki-laki berhubungan dengan ayam laki-laki. Saya kaget pertama kali saya lihat. Ternyata LGBT ternyata menular pada ayam. Ini true story. Subhanallah, tidak sampai seminggu satu persatu ayamnya mati semuanya. Betul-betul, semuanya mati, tinggal 2. Mau hati-hati sama LGBT. Hati-hati sama apa? Sama LGBT ini, wal iyadzubillah. Sampai ayam pun kena adab dari Allah Ta'ala. Kalau nggak percaya boleh tanya sama pembantu saya juga. Ini bukan cerita kosong. Saya belum pernah nyaksikan ayam bergaul sama ayam. Kalau kambing suka. Saya bilang, wallah, ini cobaan buat kita. Sampai ayam kita jijik mau makan. Karena apa? Karena perbuatan wal iyadzubillah. Jangan sampai kita, keluarga kita tertular penyakit semacam ini. Jadi ayam aja kena hukuman. Apalagi manusia, apalagi pelajar-pelajar silaturahim yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita dijaga, keluarga kita dijaga, keturunan kita semua dijaga, jangan sampai mendekati perbuatan seperti ini. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.